2, 3. Harus kayak gitu nggak sih mulai? Kalau di BBM, halo Sobat Full Tank. Halo Sobat Full Tank. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap harus pakai salam ya, karena kemarin gue sebenarnya nggak pengen basa-basi ya teman-teman ya, tapi ada ya kita pembuka vlog pakai salam dulu ya. Yeah. Sebelumnya saya ucapin terima kasih buat Mas Rehan dari Bincang-Bincang Mobil. Nah, kalau salaman aja masih suka bingung nggak sih? Salaman begini atau begini? Ya, dan kami ini ada di Cherry Andalan Puri. Yes. Dan Mas Rehan ini salah satu user apa mas mobil apa mas? Cherry Omoda E5. Omoda Pure. Pure ya. Pure. Ya lengkap, harus lengkap. Terus Bincang-Bincang Mobil ini adalah salah satu platform YouTube dari media-media otomotif juga, ya mas ya? Ya. Itu ngebahas apa mas banyak mas? Lebih banyak podcast sih di dalam mobil itu apa yang digali dari mobil ini, gagasannya apa, gapnya apa, terus juga bagaimana dari podcast ini bisa mengembangkan diskursus, punya tarikan kesimpulan, dan punya satu diferensiasi yang berbeda. Ya, dan saya tertarik lagi sama Mas Rehan. Mas, kapan-kapan kita boleh, pertama bukan karena Mas Rehan dari Bincang-Bincang Mobil dulu tuh, pertama karena Mas Rehan sebagai user dari Omoda E5-nya gitu, menarik kan. Ini pertanyaan mainstream ya, kenapa pilih mobil listrik? Ya karena nggak mau kena ganjil genap. Terus kenapa pilihnya Cherry? Oke. Omoda E5, Pure. Oh iya, alasan pertama, jadi kalau lihat foto, tolong tampilin ya. Tampilin Omoda bensin dulu. Yes. Ya, jadi gini, dulu tuh pas gue tuh dulu pernah ikut riset tentang Omoda 5 yang bensin. Lihat pertama bilang, wih ganteng ya, kayak masuk Indonesia harga berapa nih? Ternyata jauh banget dari merek sebelah. Dan harganya Mazda 1 very reasonable. Dan gue bilang, kayaknya gue yakin nggak sih, kayaknya ini bakal ada versi listriknya. Yaudah deh, tungguin aja. Berarti sebelumnya pas kemarin Omoda E5 itu sempat cari-cari yang lain juga? Pada saat itu sempat nyari, ada beberapa kandidat untuk sebelum ambil ini. Pertama MG4 EV, kemudian Wuling Cloud EV, nah itu sih. Dua itu yang paling krusial, terus sama BYD Dolphin. BYD Dolphin. Ya. Akhirnya memutuskan ambil si Omoda E5-nya ini. Lebih karena? Satu, karena paling tinggi ground clearance-nya. Kedua, Omoda bensin gue suka desainnya. Terus ditambah lagi pas Omoda E5 itu desainnya ternyata makin ganteng. And then di antara semua mobil listrik yang gue tes di kelasnya, ini salah satu yang punya bargaining paling kuat. Oke. Ini yang dari tadi sebenarnya pengen gue tanya, gue tahan nih. Omoda E5 sama C5 kan kemarin turun harga tuh. Kesel nggak? Ya nggak kesel-kesel amat sih, karena cut loss-nya 30 juta. Oke. Cut loss 30 juta itu ya di bawah 10%, cuman ya terus terang aja. Ngajak perang sih. Iya, dan strategi cukup defensif loh. Di situ persaingan juga ketat sekali. Yes. Ya, walaupun J6 harganya cenderung defensif, tapi E5 itu menurut gua adalah mobil yang lebih menyenangkan untuk digunakan sehari-hari. Apalagi kalau Pak Teguh misalnya sering ke daerah-daerah Karangtengah, Ciledug, Joglo, Macet. Haji Muchtar, Kafling DKI. Itu jalan yang sangat-sangat tidak ramah untuk mobil sebesar either J6, either Innova, either Fortuner, you name it. Kalau pakai J6 tuh Compact, berasa compact. Masih berasa compact gitu loh, pas. Ini ada sedikit yang gue nanya, tapi sebelum gue nanya ini sebenarnya gue udah browsing juga, tapi gue pengen nanya sama Mas Rehan. Mas, handphone aja itu kan ada baterainya, itu mengeluarkan radiasi lah ya. Itu Mas Rehan naik mobil listrik gitu kan, baterai kan gede nih. Gede, Gak takut Mas radiasinya guys? Ya, takut itu kan persepsi. Ya mobil listrik kan di bawahnya ada baterai. Baterai ada pelindungnya juga dong. Yes, ada. Terus casing shell bodinya juga tertutupi. Ada. Nah itu. Dan baterai yang mobil Omoda E5 yang kita gunakan itu adalah baterai yang salah satu dikenal reliable. Menggunakan BYD Fine Dreams. Promosi. Jadi promosi ya. Oh ya, tadi mungkin belum di-spill. Kilometernya sudah berapa Mas? Hampir mau 14.000. 14.000? Bentar lagi 15. 13 ribuan lah, 13.300. Total berapa bulan? Belinya itu dari Desember Januari lah. Pokoknya secara surat legalnya itu bulan Januari. Januari 2025 ya. Tapi kalau misalkan ini kan udah pernah pakai, berani nggak Omoda E5 jadi mobil pertama?
Jujur, operasional semua aktivitas harian, kemanapun, ketemu orang, meeting, mau jalan-jalan, semua pakai ini. Oh ya, berarti bisa dibilang berani jadi mobil pertama. Terus dan jarak tempuhnya bagus. Udah pernah ngitung belum kayak iseng gitu ya, biaya listrik sebulan? Per sekali ngisi cepet. Sekali ngisi. Itu kira-kira buat berapa lama? 5-6 hari lah. 5-6 hari, patokan aja guys. Gue sekali isi bensin itu gue sekitar 320 ribu. Itu seminggu kalau pas lagi sering 2 kali. Lumayan boros juga ya. Bayangin ya. Kebayang ya? Ya, jadi kebayang itu, ya? Ya makanya kalau driver online pakai mobil listrik itu masuk akal. Punya mobil bensin nih, Jakarta macet nih, diem. Itu kan mesin tetap kerja kan? Gue tuh merasa kayak mubazir gak sih? Apanya? Buang-buang duit gitu loh. Bensin gitu loh. Maksud gue, katanya mobil listrik malah kalau pas macet malah irit ya? Gak juga. Oh gak juga? Gak juga. Tetap boros juga? Kalau macetnya stall itu boros banget baterainya, bos. Karena AC ya? AC-nya kerja terus. Satu, AC-nya kerja terus, cooler baterainya juga kerja terus. Nah, motor listrik ya juga bisa kerja juga. Nah, itu yang jadi borosnya di situ. Nah, rata-rata konsumsi baterai itu kalau Omoda E5 itu 7-8 km per kWh. Per kWh. Jadi kalau dirupiahin 2.500. 2.467. Oh, nggak sampai 2.500. Dibagi 8, pokoknya 300 perak gitu ya? Iya. Itu untuk biaya per 1 km. NMAX aja kayaknya birani diadu gitu ya. Gue nanya, ini mungkin basic juga. Ada problem selama punya ini? Oke, problem itu... Atau problemnya apa gitu misalnya? Problemnya kita cari. Jadi jujur aja dicari. Gue udah tektokan loh teman. Tadi sama Mas Rehan, Mas, gue pengen tanya lu problemnya apa kan? Ya kan Mas Rehan ini nggak BE kan, jadi nggak akan bagus-bagusin kan? Kita memastikan semua objektif dan terbuka. Tapi belum ada problem selama ini kayak misalkan apa gasnya terlalu responsif, remnya terlalu kasar gitu misalkan atau apa? Rem terlalu gigit, iya. Terlalu gigit. Berasa. Tapi itu memang karakter mobil listriknya. Ya? Gasnya responsif banget kan? Wah, Pak, itu kayak didorong jin, dalam banget tuh bisa setan aja kalah itu. Adasnya terlalu sensitif misalkan Adas terlalu gitu? sensitif itu gue harus mengakui, ya sedikit terlalu sensitif. Kadang adasnya agak sulit untuk mempelajari jalan di Jakarta. Itu susah ngomong sih, even mobil mana sih yang bisa sih ya? Iya, yang bisa smooth banget. Ngomongin ini, tadi kayak udah semua ya, masalah yang kayak radiasi udah, harga jual balik itu perlu jadi pertimbangan nggak sih orang yang pengen beli mobil listrik, Mas? Oke, jadi ini kita yang, sekarang masih banyak riset tentang harga jual kembali mobil listrik. Penurunannya berapa, setiap tahun berapa, 30% atau berapa, belum ada pengukuran yang paling sah. Tapi perlahan riset itu akan terus dilakukan. Berarti gue harus riset ya? Yaudah nanti gue datang ke pedagang mobil second gitu kali ya? Bisa juga, satu. Atau risetnya pakai perhitungan keuangan kan bisa juga kan, kayak projectionnya berapa. Tanya ke siapa itu ya? Atau gimana? Ada kalau ada tenaga ahli yang ngerti keuangan tuh bisa dibantu tuh. Gue prefer sebenarnya ke realita. Gue prefer kayak misalnya gue datang ke showroom mobil second misalkan gue tanya yang dia dijual berapa, lakunya berapa. Gue prefer kayak gitu sih. Bisa mungkin sih. Ambil sampel 1-2 gitu ya. Oh ya ini mungkin harus di-spill nih. Mas Rehan nih backgroundnya apa nih? Nah tuh. Background saya sih kerja, nulis, kerja aja. Nggak boleh di-spill ya? Tapi gini, kalau gue pas kemarin itu pas ngecek mobil listrik itu, harga jual kembalinya tuh yang cukup menarik adalah memang harga mobil bekas listrik bekas itu sekarang bisa-bisa, walaupun sekarang dropnya parah, ada peluang untuk naik karena ada permintaan. Oke. Nah, permintaannya apa? Misalnya misal Omoda E5. Yes. Second-nya ternyata tiba-tiba naik, walaupun harganya mengalami koreksi karena satu dan lain hal, itu bisa terjadi. Dan ternyata ada beberapa mobil listrik yang walaupun jual bekasnya hancur, tapi perputarannya lumayan bagus, dalam artian dia tidak perlu menunggu lama untuk mobil itu keluar dari showroom. Boleh di-spill nggak? Wah, yang cukup mudah untuk keluar katanya sih REV salah satunya. REV? Iya. REV itu katanya cukup mudah untuk keluar karena gini, kan harganya udah makin murah banget. Walaupun urusan harga baterai belakangan masih ada, sekarang tahun ketiga. Tapi dia kayak chargernya kan dia belum fast charging, seharusnya itu jadi isu nggak sih? Dia kan rata-rata orang yang beli mobil bekas listrik bekas itu atau nggak bilangnya apa? Pakai aja sampai mampus. Ngomong-ngomong pas Mas beli, garansinya waktu itu udah lifetime atau masih belum? lifetime. Oh masih lifetime. Sekarang malah 8 tahun atau 160.000 mana yang tercapai terlebih dahulu. Itu mungkin yang bikin Mas tenang ya, lifetime itu?
Yes, itu Tapi Levitron tuh ada kayak syaratnya nggak sih? Syaratnya per tahun 30.000 kilometer dan tidak pindah tangan. Ya, nah pas beli itu Mas udah dapat kayak wall-mount charging itu dan segala macam? Udah. Nggak bayar nggak? Perlu bayar nggak sih kayak gitu? Nambah daya bayar pasti kan. Berapa duit kira-kira? Spill? 900-an. Oke, jadi ngecasnya cukup di situ aja ya? Ya cukup situ, jadi tinggal tempel. Kan orang lain kan berharap punya dispenser pom bensin, dan kita punya dispenser mobil listrik, cetek gitu kan. Terus apa aja yang udah disiapin Mas untuk kalau memang sekarang masih ragu nih, kayak aku pengen beli mobil listrik masih ragu, apa yang mungkin harus dipertimbangkan gitu? Kalau masih ragu? Kalau masih ragu adalah ragu akan kesehatan keuangan, itu juga pasti ya. Gitu? Berarti kayak misalkan dia beli mobil ini jangan harap resale value-nya bagus, misalnya itu ya? Salah satunya itu, jadi dia udah berhitung juga. Kalau gue terdepresiasi berapa, outputnya berapa. Tapi nggak mungkin 0 rupiah juga dong ya? Nggak mungkin 0 rupiah juga. Disposal 0 tuh jauh sekali tuh. Kalau nggak ya pakai sampai mampus aja udah. Apa? Pakai sampai mampus aja. Iya, salah satu caranya itu, salah satu cara terbaiknya. Karena pasti kan ketemu nilai ekonomisnya. Makanya kan orang pada akhirnya membeli mobil listrik. Iya, nggak bayar pajak juga, bayar pajaknya murah kan? Iya. Jadi tadi kalau yang buat persiapan, siapin deh itu mentalnya ya, mentality finansial. Iya, mental finansial, mental diri. Iya. Pasti kadang-kadang walaupun kita ingin menjelaskan sebaik apapun, pasti ada orang yang sudah kayak, negatif dengan mobil listrik. Itu hal yang lumrah. Mobil listrik biasa ya, komen-komen kayak gitu ya. Iya. Saya bilang gini, kenapa sih Ren lu beli mobil listrik pasti gini? Ya, salah satu logikanya adalah kan ujung-ujung sama aja antara tambang batu bara dan tambang minyak. Pasti ada yang jauh seperti itu. Tapi gue bilang, gue pakai mobil listrik karena satu, gue butuh praktis. Dua, mobilitas gue tinggi. Gue bisa harus kemana aja, point to pointnya tuh unpredictable. Gue sering kayak bingung loh, ini gue mau kerja ambil job tuh ya, itu hanya pas tanggal genap, karena mobil gue genap. Iya. Kalau pas ganjil gue harus ribet Mas, mobil gue taruh mana, gue naik TJ, itu ribet banget. Nah itu salah satu yang cukup berpengaruh ini. Gue nggak kena ganjil genap, gue bisa jalan kemanapun, gue bisa berpikir ya udah sesimpel itu. Kuncinya sih gitu. Mas, terus kayak ini dengan kedatangan brand-brand China juga nih kan, selain ini kan ada juga nih yang lain, Ion, Xpeng, you name it lah. Apalagi banyak. Siapa ya? Banyak kan ya? Dan Chang'an. Nanti Chang'an. Aito jadi nggak? Aito nunggu setir kanannya Pak. Oh gitu ya? Iya. Semakin berwarna ya. Tapi kira-kira Cherry ini kan gue bilang kayak nggak bisa diem ya. Mungkin kalau teman-teman nonton vlog saya kan kemarin. Dan trafiknya bagus kalau di Pak Teguh. Iya kan, gue nggak ngerti. Cherry 38, terus nanti mungkin gue bakal segera tanya C5, terus E5 lagi. E5 belum gue review nanti deh. Yeah. Makanya kita pemanasan. Nanti kita mau bikin perbandingan juga sih E5 yang 2024 sama 2025. Boleh, nanti gue ikut ya. Jadi kesimpulannya Mas. Kesimpulannya gimana Mas? Sudah pakai berapa bulan? Berarti 6 bulan. Udah mau 6 bulan sih. Gimana? Puas? Ya alhamdulillahnya. Kasih rate 1 sampai 10? 8,5/10. Wih bagus loh itu. 8,5/10. Gue ini mobil Cina pertama gue. Kenapa dulu nggak pilih J6? Atau memang belum ada waktu itu? Satu belum ada. Kedua, nyesel dong? Ya nyesel sih. Gue pas SPK tuh ditawarin, Mas mau ganti J6 nggak yang RWD? Lu nggak mau? Ternyata enakan ini. Tapi dipakai menurut gue enakan Omoda dong? Iya. Kayaknya kan? Tapi ini karakternya dapet. Ya, itu bisa semi off-road terus ya udah. Tapi ini penjualannya juga oke banget sih. Oh iyalah, ya? Dua-duanya lagi bagus banget. Dan penerimaan orang dan terhadap dan gara-gara J6 dan E5 persepsinya tuh naiknya drastis. Jadi kalau orang yang nonton ini, orang mau beli, boleh atau ntar dulu atau gimana? Kalau gue bilang sih, J6 ini salah satu mobil yang worth it untuk dibeli. J6 dan E5 itu salah satu mobil listrik yang paling layak untuk dipertimbangkan. Kalau E5 pertimbangannya apa? Satu, dia praktis, harganya makin kompetitif, nyaman, enak buat nyetir sendiri, enak banget bener. Gue nyetir sendiri mana-mana, biasa nyetir sendiri. Jadi ya udahlah pakai ini dan ringkas, mudah dikendarai. Apalagi kalau sering-sering masuk jalan kecil ya, itu worth it banget. Karena ini sudah panjang banget. Lebih dari cukup. Takutnya bosen ya teman-teman ya. Iyalah. Tapi kalau pengen dibahas mobil apa atau tema apa, komen aja. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa follow Instagram kami berdua, karena kalau di YouTube kadang-kadang tuh suka ke-skip nih. Kalian DM ke Instagram itu kita hampir langsung notifnya enak gitu loh. Langsung direct gitu kan. Dan banyak banget nih yang nonton YouTube gue nih 95% kagak subscribe nih, kebangetan. Subscribe itu gratis bos. Ya, biar masuk surga. YouTube anak-anakku gitu ya, aku nonton kan. Kalau kalian sayang orang tua kalian, ini ya subscribe. Itu lucu banget asli. Iya. Ya sampai di sini, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rehan.
Mas Rehan. Thank you.